Shalom semuanya, puji Tuhan. Ya, malam hari ini saya senang kembali bisa berjumpa dengan komunitas ini dari berbagai daerah di Indonesia, ada yang dari luar pulau ya, betul? Dan saya sangat bersuka cita. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun ini, 9 bulan kurang lebih kita ada di pandemi, tetapi malam hari ini dalam doa saya tadi, saya bersuka cita bisa melihat saudara semuanya di dalam keadaan yang sangat baik. Ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan saya percaya pandemi ini akan berlalu, kita bisa melewatinya, tetapi bukan hanya sekedar kita bisa melewatinya dan pandemi ini berlalu, tetapi melalui peristiwa yang luar biasa ini, kita makin didewasakan oleh Tuhan, kita makin ngerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan ketika pandemi ini betul-betul berakhir, kita adalah orang-orang yang telah belajar banyak hal bersama dengan Tuhan, dan ya di dalam doa saya tadi, saya berdoa supaya Tuhan semakin mendewasakan kita. Malam hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul, Everything Will Be Fine in Time. Everything will be fine in time. Segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara lihat di HP saudara atau di laptop saudara, judul ini saya ketik di latar belakangi sebuah foto gambar, dan sebenarnya ini adalah foto gambar yang teman saya kirim ke saya, dan waktu saya dikirimin, saya suka sekali dengan gambar ini, dan iya, saya belajar satu hal dari gambar buah jambu yang kita lihat bersama malam hari ini. Jadi, saudara, ada dua jambu yang tumbuh di satu ranting. Mereka sama-sama kuncup mekar, lalu kemudian membesar, menerima nutrisi yang sama dari pokok jambu yang sama, tetapi ada satu hal yang kontras berbeda. Walaupun mereka kelihatan sama besar, dua buah jambu ini, tetapi kita melihat yang satu berwarna kuning dan yang satu berwarna hijau. Yang satu matang dan yang satu masih mentah. Lalu kemudian ketika saya mengamati gambar ini, saya tertarik dan kemudian saya belajar satu hal. Bahwa Tuhan itu punya waktu tersendiri bagi setiap orang. Bahwa Tuhan itu bergerak dalam waktunya yang tepat, tetapi setiap orang memiliki waktu Tuhan. Tetapi waktu Tuhan itu selalu indah pada waktunya, begitu. Dari ilustrasi foto jambu ini kita bisa melihat bahwa yang berwarna kuning, kalau diibaratkan itu dia tidak bisa berbangga dan berkata kepada yang masih mentah hijau, "Hei, kamu tidak akan pernah matang, saya sudah matang duluan," dan lain sebagainya. Tetapi pada waktunya, pada waktu Tuhan, jambu yang hijau juga akan mengalami seperti yang dialami oleh jambu yang sudah matang lebih dulu. Saya menarik satu kesimpulan sementara bahwa begini, kadang di dalam hidup kita, penggenapan janji Tuhan itu belum terjadi, sementara orang lain di sekitar kita, rekan kita, teman kita itu sudah ngalamin. Mereka sudah menerima apa yang menjadi pokok doa mereka. Mereka sudah dipulihkan rumah tangganya, mereka sudah disembuhkan, usaha pekerjaan mengalami terobosan, dan mungkin kita belum. Dan saya katakan malam hari ini, itu adalah hal yang biasa. Kita tidak usah risau, tidak usah galau ketika secara pribadi kita belum mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Karena saya yakin, dalam hal tertentu kita belum mengalaminya, orang lain mungkin lebih dulu waktu Tuhan datang kepada mereka, jawaban Tuhan datang kepada mereka. Tetapi untuk hal tertentu yang lain,
kita menerimanya lebih dulu dari Tuhan. Dan mereka belum. Tetapi intinya adalah setiap orang memiliki waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup mereka. Dan satu ungkapan hamba-hamba Tuhan yang sering kita dengar adalah dalam bergerak di waktu-waktunya, Tuhan itu nggak pernah berlambat-lambat, tapi juga Tuhan nggak pernah terlalu cepat, terburu-buru. Tuhan selalu mengerjakan segalanya tepat pada waktunya. Nah, malam hari ini seperti tema yang saya sampaikan, segala sesuatu itu indah pada waktunya Tuhan. Jadi malam hari ini kalau misalnya saudara masih menunggu jawaban dari pokok doa tertentu dan orang lain sudah mengalaminya, so what? It's okay. Waktu Tuhan buat dia sudah sampai dan saya sendiri sebentar lagi akan mengalami penggenapan janji Tuhan, artinya waktu Tuhan akan datang dalam hidup saya. Sebentar lagi saya akan dipulihkan. Kalau memang hari ini saya sedang bergumul untuk satu hal, sebentar lagi saya akan disembuhkan. Sebentar lagi pintu akan terbuka di depan saya, dan seterusnya. Dan kita ikut bersukacita dengan orang lain yang telah mengalami lebih dulu jawaban, kebaikan Tuhan, pernyataan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak saudara malam hari ini sekarang membaca dari satu ayat, Amsal, pasal 24, ayat 16. Saudara bisa ikuti, saya akan bacakan. Ini sebenarnya saat teduh saya ya, sekitar seminggu yang lalu. Dan dari sini saya akan berangkat menjelaskan bagaimana waktu Tuhan itu bagi setiap orang itu berbeda, tetapi semuanya indah pada masing-masing orang. Dikatakan di dalam ayat ini, Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi, mungkin saudara bisa mengikutinya dalam hati atau memperkatakannya. Kalau sudah di-unmute, tidak akan mengganggu diskusi pendengaran kita semuanya. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendapati satu kebenaran di sini melalui firman yang baru saja saya baca dan kita dengarkan bersama, bahwa orang benar artinya orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, orang yang sudah ada di dalam masuk di dalam rencana Tuhan oleh pengorbanan Kristus, karena mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mereka dibenarkan di dalam Dia. Orang benar, siapa? Saya dan saudara. Faktanya ternyata orang benar itu bisa jatuh. Bahkan bisa jatuh berkali-kali. Seperti dikatakan Amsal, sebab 7 kali orang benar jatuh. Jatuh di sini berbicara tentang kegagalan. Berbicara tentang kejatuhan, kegagalan, sesuatu yang terjadi dan sangat fatal dalam kehidupan kita. Bisa jatuh di dalam bisnis, bisa jatuh di dalam dosa, bisa jatuh di dalam hal yang lain. Orang benar bisa mengalami itu. Tetapi kegagalan terbesar dari seorang manusia bukan ketika dia jatuh. Kegagalan terbesar dari seorang manusia, Pak Frans, slide selanjutnya, adalah ketika dia tidak mau introspeksi diri, yang pertama, tidak mau memperbaiki diri, dan tidak mau bangkit dari kegagalannya. Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh karena pengorbanan Kristus, Kristus yang darahnya sudah menyucikan setiap kita, dia menebus kita dari dosa-dosa kita, selama kita mau introspeksi diri, memperbaiki diri, mau bangkit dari kegagalan kita, maka kita tidak akan pernah gagal untuk selama-lamanya. Kita tidak akan pernah gagal untuk seterusnya. Karena menurut saya begini,
kegagalan, kejatuhan, fail dalam hidup kita, itu harus kita sikapi dengan cara pandang yang benar. Jadi mikirin tentang kegagalan, kejatuhan, termasuk jatuh dalam dosa, itu kita harus pikir dengan benar, dengan pandangan yang benar, kacamata yang benar, perspektif yang benar, bahwa kegagalan yang terjadi dalam hidup kita, terkadang itu bukan akhir segalanya, dan bukan kerugian yang kemudian dari sana kita tidak bisa bangkit kembali dan hancur sehancur-hancurnya. Karena terkadang kita harus menyikapi bahwa kegagalan bukanlah sebuah kerugian ketika kita gagal dalam satu hal. Tetapi satu keuntungan, karena dari situ kita belajar untuk berubah, kemudian kita bertumbuh, dan saya tambahkan setelah itu kita bisa berbuah. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, kita punya perspektif cara pandang yang benar, bahwa dari kegagalan kita bisa belajar banyak hal, dari kejatuhan kita bisa belajar banyak hal, maka kita bisa menyikapinya secara positif. Dan yang kedua, kegagalan bukanlah lawan dari keberhasilan. Kegagalan bukanlah musuh dari keberhasilan. Tetapi kegagalan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses menuju kepada keberhasilan. Saya percaya dan saya pegang satu hal, yaitu janji Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita itu bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kegagalan. Bukan rancangan kejatuhan-kejatuhan. Tapi rancangan dalam Tuhan dalam hidup kita itu adalah masa depan yang penuh harapan. Rancangan yang baik bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, kalau kita punya cara pandang yang benar kepada kegagalan kita, dan kita paham betul bahwa kegagalan atau kejatuhan itu adalah bagian proses yang tak bisa dipisahkan untuk menuju kepada keberhasilan, maka kita bisa menyikapi kegagalan hari ini dengan tidak berlarut-larut dalam keterpurukan. Iya, karena orang benar bisa gagal. Bahkan 7 kali. Ya. Faktanya begini, saudara. Faktanya. Saya dan saudara, kita sepakat kita adalah orang benar karena dibenarkan oleh darah Yesus. Pengorbanan Kristus bukan benar karena kebenaran kita sendiri, karena kebenaran manusia di hadapan Tuhan itu seperti kain larah dikatakan firman Tuhan. Tapi pengorbanan Kristus mulia, mahal, dan itu yang membenarkan kita. Tapi faktanya hidup orang benar itu bisa jatuh. Orang benar bisa gagal. Orang benar bisa salah perhitungan. Orang benar bisa salah ambil keputusan. Tetapi yang membedakan orang benar dengan orang fasik, kita tahu ya, orang fasik itu adalah orang yang tahu kebenaran, tetapi dia memilih hidup di dalam ketidakbenaran. Artinya dia tahu hidup benar, tetapi dia tetap memilih hidup di dalam dosa. Jadi bedanya begini, orang benar bisa jatuh, tetapi dia tidak akan pernah tinggal di dalam kejatuhannya. Orang benar bisa jatuh dalam dosa, tetapi dia tidak akan pernah tinggal di dalam dosa atau hidup di dalam dosa. Karena jatuh di dalam dosa dan hidup di dalam dosa itu adalah dua hal yang sangat kontras, sangat berbeda. Orang benar bisa jatuh, tetapi dia tidak tinggal di dalam kejatuhannya. Orang benar bisa gagal, tapi dia tidak akan tinggal di dalam kegagalannya. Orang benar bisa salah perhitungan, tetapi oleh kekuatan daripada Tuhan, hikmat dari Tuhan, persekutuannya dengan Tuhan, dia akan bangkit kembali untuk mengelola semuanya dengan benar. Orang benar bisa salah ambil keputusan, tetapi kemudian dia dimampukan oleh Tuhan untuk mengambil keputusan yang benar. Faktanya memang orang benar itu bukan orang yang sempurna. Seringkali begini, ketika kita mengalami kegagalan dan kita tidak punya cara pandang yang benar tentang kegagalan atau kejatuhan ini, maka yang seringkali terjadi adalah kita menyalahkan orang lain. Ini karena orang tua saya. Ini karena
eh, ya siapalah begitu. Ini karena suami saya, ini karena istri saya, ini karena siapapun. Kalau tidak menyalahkan orang lain, orang gagal itu biasanya menyalahkan keadaan. Menyalahkan keadaan. Apalagi hari-hari ini ya, ketika memasuki pandemi, bisnis yang udah direncanakan, apapun yang udah direncanakan dengan baik, hancur semuanya karena situasi yang di luar kendali. Semuanya tak terkendali. Ada begitu banyak orang mengalami kegagalan. Lalu kemudian, orang yang tidak bisa melihat kegagalan dari perspektif yang benar, maka apa yang terjadi, saudara? Dia menyalahkan keadaan. Menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri. Dan tidak jarang kemudian ada orang yang menyalahkan Tuhan. Karena menurut saya, kegagalan itu paling tidak membuat orang mengambil 3 keputusan, kurang lebih ya. Yang pertama, ketika dia mengalami kegagalan, kehancuran dalam hal tertentu, ada orang-orang yang marah. Marah kepada Tuhan, kepada apa saja, dia marah. Itu yang pertama. Dan ini tidak menyelesaikan masalah. Karena kemarahan justru akan membuat dia tidak bisa berpikir untuk solusi, untuk jalan keluar. Dan yang kedua, orang gagal, mengalami kegagalan, mengalami kejatuhan, bahkan mungkin mengalami kehancuran, dia bisa menjauh dari Tuhan karena marahnya. Ada yang bisa, ya udahlah, apapun yang terjadi, terjadilah. Tetapi ada yang memilih berikutnya, ketika dia mengalami kegagalan dalam hidupnya. Dia memilih untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dan dia berkata, kalau dalam situasi seperti ini, saya jauh dari Tuhan, bahaya buat saya. Dalam keadaan seperti ini, kalau saya tidak dekat dengan Tuhan, tidak mencari wajah Tuhan, berbahaya dalam hidup saya. Saya akan mengalami kehancuran yang lebih parah lagi. Orang yang berpikir seperti ini, kemudian dalam segala apa yang mereka hadapi dan terjadi dalam hidup mereka, mereka mulai mencari Tuhan dengan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat tadi dikatakan di dalam Amsal, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Saya bersyukur saya secara pribadi dan kita semua mendengarkan firman ini di penghujung tahun ini. Ini menjadi pengharapan yang luar biasa bagi kita. Sekalipun 2021 mungkin tahun yang tidak lebih baik, prediksinya macam-macam atau tidak ada yang berani memprediksi. Tetapi kita bukan menjadi orang yang apatis, apapun terjadi, terjadilah, wes masa bodoh, begitu tidak. Firman Tuhan ini paling tidak menjadi semangat yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau tahun ini kita bisa mengalami kegagalan, tahun 2021 kita bangun kembali, kita bangkit kembali. Tuhan akan membawa kita naik, Tuhan akan memulihkan segalanya. Perhatikan kata 7 kali orang benar jatuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar Alkitab, orang Ibrani itu mereka main dengan banyak simbol, sehingga setiap kalimat atau kata di dalam Alkitab itu penting. Dikatakan 7 kali orang benar jatuh. Angka 7 itu kalau di budaya Yunani Ibrani, angka 7 itu perfect, sempurna. Dan firman Tuhan ini luar biasa banget. Memberi pengharapan kepada orang yang mungkin udah dicap apapun oleh orang lain karena kegagalannya, karena kejatuhannya. 7 kali orang benar jatuh itu bicara tentang kegagalan yang sempurna. Saya pakai bahasa itu ya. Kejatuhan yang udah mentok. Mungkin yang kalau sudah dibilang rusak, rusaknya itu udah rusak banget. Secara manusia, udah bisa mikir gimana ini orang bisa dipulihkan. 7 kali itu bicara tentang satu hal yang
telah mencapai puncaknya, begitu ya, secara positif maupun negatif. 7 kali. 7 kali orang benar jatuh. 7 kali orang benar mengalami kegagalan yang orang bilang sudah hancur, nggak bisa bangkit lagi. Tetapi firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh. 7 kali orang benar gagal. Tapi ia bangun kembali. Ini yang membawa pengharapan yang luar biasa. Apapun situasi kita hari ini, kita adalah orang benar. Kita bisa bangun kembali bersama dengan Tuhan. Kita bisa bersemangat kembali bersama dengan Tuhan. Apapun kata orang di sekitar kita. Orang bilang, nasi udah jadi bubur. Ya kan? Itu adalah kata-kata final bahwa udah nggak bisa diapa-apakan. Tetapi mereka lupa satu hal. Bubur itu masih bisa diapa-apakan. Kasih kerupuk, dikasih suwiran ayam, kasih kecap asin, kecap manis, dia jadi bubur ayam, saudara. Iya kan? Bubur, nasi sudah menjadi bubur, it's okay. Bahkan mungkin buburnya itu bubur banget gitu ya. Sempurna gitu jatuhnya, gagalnya itu mentok begitu. Nggak apa-apa, kasih sayur-sayuran. Ada orang Manado di sini malam hari ini, saya orang Sangir. Kasih sayur-sayuran, macam-macam. Iya kan? Kasih bayam, kasih kangkung, kasih walu kuning, kasih jagung. Iya, kasih sayur yang banyak. Maka bubur itu bisa jadi bubur Manado. Menyehatkan, enak. Jadi apa artinya? Di dalam Tuhan itu tidak akan ada orang benar yang jatuh kemudian dia tergeletak, nggak bisa bangun lagi. Kecuali memang dia udah nggak mau bangun lagi. Di dalam Tuhan, orang benar jatuh. Orang benar bisa gagal. Karena banyak faktor. Dan ada kabar baiknya. Ia bangun kembali. Siapa yang membangunkan dia? Tuhan. Tuhan. Ini dahsyat. Ada seorang raja di Perjanjian Lama, raja yang sangat terkenal, Raja Daud. Kalau kita mikir tentang dosa yang dia lakukan, kejatuhan dia itu kayaknya, kalau menurut saya ini orang sempurna ya kejatuhannya pada satu titik itu. Bagaimana tidak? Dipikir secara akal sehat, ini orang dekat dengan Tuhan, orang yang dekat di hati Tuhan, seorang penyembah, true worshiper, dia seorang yang menaikkan mazmur, memainkan alat musik dan setan lari, dan sebagainya. Orang yang begitu dekat dengan Tuhan ini, kok bisa ya terlintas di dalam pikirannya merencanakan pembunuhan bagi prajuritnya sendiri untuk mendapatkan istrinya. Dan selain dia merencanakan pembunuhan itu, dia melakukan pembunuhan berencana. Dan dia ambil itu istrinya. Keji. Secara manusia, gak mungkin ini orang bisa dipulihkan ya. Secara manusia, ini jahat banget loh. Daud itu mengalami kejatuhan itu, kalau menurut ukuran manusia, ini udah sempurna ini orang. Jahat banget. Kalau kita mikir secara akal sehat, konteks hari ini, aduh, tidak bisa diterima. Kena pasal berlapis, begitu kan? Tetapi, nanti kita akan belajar. Saya akan menyampaikan, ada 3 poin, bagaimana orang benar yang 7 kali jatuh itu, bisa bangkit kembali, bisa bangun kembali. Membawa pengharapan yang baru, apapun yang terjadi selama masa pandemi ini, dalam keluarga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, dampaknya kan kemana-mana ya Bapak Ibu. Lalu kemudian secara ekonomi, dalam pekerjaan, ada begitu banyak hal yang diefisiensi gitu kan, dan sebagainya. Orang harus menyesuaikan diri dengan sesuatu yang baru dan harus kemudian merasa normal semuanya, walaupun perlu adaptasi. Bagaimana orang yang mengalami kejatuhan, kegagalan, bahkan yang fatal itu bisa bangun kembali? Ada 3 hal yang saya sampaikan malam hari ini. Yang pertama,
bagaimana saya dan saudara yang mungkin sedang berdoa untuk bisa bangkit dari satu kegagalan, dan supaya firman Tuhan itu tergenapi bahwa 7 kali orang benar jatuh dan dia bangun kembali. Yang pertama kita harus berpikir benar. 3 kunci bangkit dari kegagalan. 1, berpikir benar. Berpikir benar. Amsal 23 ayat 7a, di sana dikatakan begini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Terjemahan lain mengatakan, seperti yang engkau pikirkan, seperti yang dia pikirkan, demikianlah hidupnya. Kenapa kita harus berpikir benar? Karena semuanya dimulai dari situ. Roma berkata, setting your mind. Pembaharuan budi itu adalah men-setting pikiran disesuaikan dengan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8 juga di sana Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi yang sedang dilanda oleh hati yang susah, karena Rasul Paulus yang merintis jemaat di Filipi ini sedang ada di dalam penjara. Filipi itu adalah salah satu surat yang ditulis dari dalam penjara, karena Rasul Paulus ditangkap, masukin penjara karena pemberitaan Injil. Nah, jemaat di Filipi ini ditinggal dan sedang berkembang, dan mereka menghadapi tantangan dari berbagai pihak. Pihak yang pertama adalah orang-orang di sekitar mereka, karena itu agama baru, pengikut Kristus pada waktu itu. Wah, mereka betul-betul dimusuhin. Dan tantangan kedua bagi jemaat di Filipi pada waktu itu adalah secara perdagangan, orang-orang yang tidak suka dengan mereka itu menghentikan kerjasama, tidak membeli, tidak menjual. Sehingga kemudian mereka mengalami kesulitan yang amat sangat luar biasa. Dari dalam penjara, Rasul Paulus tahu apa yang sedang dihadapi oleh jemaat Filipi. Mereka sedang mengalami, ya, imbasnya itu bisa dikatakan secara ekonomi dan sebagainya, mereka mengalami kejatuhan. Tetapi Rasul Paulus menasihatkan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, patut dipuji, disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Sebab seperti yang kita pikirkan, demikianlah hidup kita. Ketika kita sedang mengalami kegagalan hari ini, apa yang kita pikirkan? Kita meratapi keadaan, lalu pikiran kita kemudian negatif bahwa kita tidak akan bisa bangkit kembali. Ya, seperti yang kita pikirkan demikian. Kita akan mengalaminya. Atau mungkin pikiran kita mulai menyalahkan sana-sini, bahkan menyalahkan Tuhan dan seterusnya, kita tidak akan pernah mengalami breakthrough, terobosan dalam kehidupan kita. Setting pikiran kita. Ketika ada kegagalan apapun dalam hidup kita, mulailah berpikir, Tuhan, apa rencanamu di balik kegagalan yang engkau izinkan terjadi ini dalam hidup saya? Ketika kita bisa mempertanyakan itu, dan mencari tahu maksud Tuhan apa ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, dan itu yang terus kita pikirkan, saya percaya perspektif kita kepada kegagalan itu berubah. Bahwa itu bagian dari sebuah proses menuju kepada keberhasilan, dan Tuhan sedang ingin memproses kehidupan kita. Manusia selalu berorientasi pada jawaban doa. Ketika kita sedang mengalami satu hal, mengalami kegagalan, mengalami kejatuhan, orientasi manusia, orientasi saya dan saudara itu selalu kepada jawaban doa. Mujizat yang kita minta. Fokus kita ke situ. Tapi Tuhan, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil, yang tidak pernah kesulitan untuk lakukan mujizat dalam hidup kita, orientasinya beda. Tuhan lebih berorientasi kepada proses. Proses. Karena ketika dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan anaknya,
orang benar yang sudah dibenarkan oleh pengorbanannya sendiri, ketika dia izinkan itu terjadi, dia sedang berproses dengan kehidupan orang itu. Jadi kalau kita sedang mengalami kegagalan hari ini, pikirkan itu adalah sebuah proses dari Tuhan, maka kita bisa bangkit dari kegagalan. Dimulai dari pikiran. Karena ketika orang berpikir benar, selanjutnya yang kedua, maka orang akan berkata benar. Karena perkataan itu lahir dari hati, dari pikiran. Satu ayat yang sangat terkenal, kita semua sering mendengarkannya, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Jadi Bapak Ibu, ternyata apapun sikon kita hari ini, keadaan kita hari ini, itu adalah akibat dari perkataan kita sebelumnya. Mau apapun itu. Karena kita sudah menabur melalui perkataan kita, maka kita memakan buahnya, hasilnya hari ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Setelah kita berpikir benar, setting pikiran kita seperti firman Tuhan, seperti kehendak Tuhan, ada kerendahan hati untuk mencari apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, setelah pikirannya benar, mulai memperkatakan yang benar. Gemakan sesuatu yang benar. Kadang-kadang kita berpikir begini, iya saya kepengennya begitu Pak, tapi keadaannya begini. Tidak sesuai dengan yang saya mau. Tidak seperti yang saya inginkan. Keadaannya bertolak belakang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perkataan yang kita rilis, kita lepas itu mengubah situasi yang ada di sekitar kita. Mengubah situasi hidup kita. Karena perkataan iman itu adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Ketika kita mulai menggemakannya, buahnya kita makan. Apa yang kita gemakan? Gemakan itu artinya diperkatakan berulang-ulang. Bukan hanya dipikirkan, tapi dirilis melalui perkataan. Berulang-ulang, namanya gema itu kan sesuatu yang, misalnya saya berdiri di depan sebuah gua, sebagai contoh, ketika saya mengatakan meneriakan satu hal, maka akan bergema. Hai, hai, hai. Ketika kita sering mengatakan berulang-ulang, kita akan menikmati hasil atau buah dari perkataan kita. Apa yang saudara perkatakan ketika saudara sedang mengalami kegagalan dalam hidup saudara? Apa yang sedang saudara perkatakan? Perkatakan yang benar. Orang Kristen kadang aneh. Kata-kata mereka itu kata-kata yang negatif. Kata-kata mereka itu kata-kata yang tidak berpengharapan. Kata-kata yang ya bisa dikatakan kata-kata kutuk kadang-kadang ya. Dalam berelasi, orang tua mengutuki anak, anak mengutuki orang tua, suami istri begitu. Tetapi di dalam doa mereka, dalam iman mereka, mereka mendoakan hal yang terbaik terjadi dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan dirinya sendiri, dalam ministrinya, dalam bisnisnya. Jadi dua hal yang kontras, bertolak belakang. Perkataannya negatif, imannya baik, positif. Kan nggak mungkin kita mengatakan, menggemakan sesuatu yang buruk, lalu kita mengharapkan memakan hasil yang baik. Nggak bisa. Karena seperti yang kita gemakan, demikian buahnya. Perkatakan sesuatu yang baik bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, supaya kita melihat hasil dari apa yang kita perkatakan. Tapi keadaannya tidak ideal, Pak. Nakal, bandel, berontak, melawan. Allah menciptakan segala sesuatu itu melalui perkataan. Yang tadinya tidak ada terang, Tuhan berkata, jadilah terang. Terang itu jadi. Jadilah ini, jadi. Jadilah. Dan Tuhan bilang, jadi seperti iman. Perkatakan sesuatu yang meng-create, menciptakan sesuatu. Dulu waktu saya kuliah, saya mendengarkan ilustrasi yang bagus dari dosen saya. Dikisahkan ada satu keluarga yang memiliki seorang anak gadis kecil, seorang anak perempuan yang hiperaktif. Hiperaktif.
coret tembok, gelantungan di gorden, kalau ada tamu lari sana lari sini, nggak bisa diam, hiperaktif. Orang tuanya putus asa, orang tuanya marah-marah, mukul dan sebagainya, tapi anak itu udah berubah. Sampai satu waktu mereka mendengarkan firman Tuhan, siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Tadinya mereka berkata, anak itu tiger, galak, aktif, dan sebagainya. Lalu mereka memanggilnya itu tiger. Tapi kemudian, pamannya merubah. Dan mereka mulai berkata, lamb, domba yang nurut. Seperti itu. Mereka ganti julukan kepada anak mereka. Dan mereka mulai memperkatakan, kamu anak yang manis. Anak yang tenang, tidak akan lari-lari. Sesuatu yang positif terus mereka gemakan. Dalam kurun waktu tertentu, mereka memakan buahnya. Anak itu ditenangkan. Saya percaya Tuhan yang menenangkan, karena orang yang menggemakan perkataan yang baik harus memakan hasil dari perkataannya. Itu nggak bisa dibatalkan. Itu firman. Itu hukum firman. Dan Tuhan ingat akan firman-Nya, genapi itu. Anak itu berubah. Jadi ketika saudara mulai memperkatakan, menggemakan sesuatu yang baik, kontras bertolak belakang dengan keadaan saudara, tapi itu iman saudara, saudara sedang memperkatakan firman. Dan firman itu nggak pernah kembali dengan sia-sia. Mulai perkatakan, menantu saya menjadi menantu yang baik, ipar saya ipar yang baik, anak saya anak yang baik, istri saya, suami saya, orang tua saya, mertua saya, semuanya baik. Gemakan itu, maka kita akan menerima hasilnya. Kenapa? Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Ketika kita mulai merilis perkataan, kamu memang tidak pernah bisa berubah. Ini seringkali diperkatakan kepada siapa? Ya kepada orang dekat ya. Yang mungkin memang faktanya berulang kali melakukan hal yang sama. Lalu kita vonis dia, kamu memang tidak pernah bisa berubah. Itu terus kita katakan, itu terus kita gemakan. Jangan heran dia tidak akan pernah bisa berubah. Perkatakan sebaliknya. Dan itu perkataan iman. Gemakan itu, kita akan menerima hasilnya. Kita akan memakan buahnya. Perkatakan yang baik. Kepada situasi. Kepada keadaan. Mungkin hari ini ada bisnis yang seret ya. Dan semua orang sedang mengalaminya. Walaupun beberapa hari terakhir teman-teman berkata Indonesia sedang OTW ke hal yang lebih baik, OTW ke new normal, termasuk di dalam pekerjaan mulai menggeliat juga secara ekonomi. Tetapi kalau saudara melihat ada situasi yang kurang baik di sana, di dalam apa yang saudara alami, perkatakan sebaliknya. Toko saya diberkati Tuhan. Ada pembeli-pembeli yang Tuhan kirim. Daripada kita berkata, sepi, tidak ada yang beli, tidak ada yang hubungi. Kalau kita jualan online, tidak ada yang ngelirik dan sebagainya. Daripada kita mengatakan menggemakan seperti itu dan kita memakan buahnya dan betul-betul sepi, mending kita balik sekarang. Gemakan. Oke, situasinya memang seperti ini, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup memerintahkan klien datang, customer datang, dan seterusnya. Gemakan itu. Apakah kita langsung bisa melihat hasilnya? Bisa. Kalau belum kita melihat hasilnya, terus lakukan, terus gemakan. Karena gemakan itu berulang-ulang. Ketika kita mulai berpikir benar, berkata benar, sekalipun kita jatuh sampai 7 kali, kita bisa bangkit kembali. Bangun kembali. Dan yang ketiga, bagaimana orang benar jatuh 7 kali dan dia bangun kembali. Berpikir benar seperti firman Tuhan,
seperti isi hati Tuhan bagi kita, bukan daging kita, apalagi isi hati iblis yang kita perkatakan, kita hidupin, tidak, tetapi firman Tuhan. Lalu kemudian kita mulai memperkatakan itu. Dan yang ketiga, mulai melakukan yang benar. Karena menurut saya, ketika kita setting pikiran kita benar, perkataan kita benar, maka kelakuan kita juga benar. Bagaimana orang benar jatuh 7 kali dan dia bisa bangun kembali, ada ketika dia berpikir benar, berkata benar, melakukan yang benar. Boleh saya minta tolong Pak Frans kalau bisa bantu saya? Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2 saja. Bisa dibacakan Pak Frans? Ulangan ini ada 2 perikop besar di sana. Dan Tuhan perhadapkan kepada umat Tuhan. Perikop yang pertama adalah berkat, ayat 1 sampai 14. Lalu ayat 15 dan seterusnya, itu kutuk. Dan itu Tuhan perhadapkan, umatnya disuruh memilih. Mau diberkati, atau mau hidup dalam kutuk. Dan saya percaya kita semuanya, malam hari ini kita tahu, kita dipanggil untuk diberkati supaya kita menjadi berkat. Pak Frans, silakan. Ulangan 28, ayat 1 dan 2. Perikopnya berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ditambah lagi 2 ayat, Pak. Ayat ketiga dan keempat, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Amin. Wow, waktu saya baca ayat ini sebenarnya udah sering banget ya kita baca. Tetapi lihat, orang yang mendengar firman dan mereka menjadi pelaku firman, mereka itu mengalami yang namanya hidup keberkatan. Luar biasa. Saudara bisa baca malam hari ini ayat itu dan aminkan. Dan kemudian Tuhan bantu saya untuk saya berpikir benar, berkata benar, melakukan yang benar. Maka aminkan Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu menjadi milik kita. Tuhan akan mengangkat engkau, diberkati di kota, diberkati di desa, buah kandungan diberkati, lembu sapi diberkati, musuh-musuh itu berhamburan lari dari depan kita. Dan seterusnya. Luar biasa. Itu diperhadapkan kepada kita. Kepada siapa? Orang yang mendengar dan melakukan firman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Allah kita adalah Allah yang baik dan tidak ada satu keadaan apapun yang bisa menggagalkan kebaikannya digenapi dalam kehidupan kita. Tidak ada satu keadaan apapun, termasuk keadaan pandemi ini. Ini satu hal yang mungkin di umur kita, ini yang pengalaman paling asik ya, paling buruk maksudnya. Selama ini secara dunia kita tidak pernah mengalami yang seperti ini. COVID-19 ini luar biasa. Dulu, saya masih ada waktu ya Pak Frans? Oke. Dulu di awal-awal itu saya mendengar orang yang jauh dari saya kenal. Orang yang tidak saya kenal. Tetapi hari-hari ini, orang-orang yang dekat dengan saya, itu mereka kenal. Dan waktu saya melayani mereka, tentu saja lewat Zoom ya, saudara. Karena kalau saya melayani lewat Zoom, walaupun dekat banget, itu saya pasti tidak akan terpapar ya. Dekat dengan mereka ngobrol begitu. Saya tidak akan pernah datang begitu ya, karena ya berhikmat.
ada protokol yang harus kita jaga. Ketika saya melayani mereka, saya mengatakan, setting pikiran, ubah perkataan, dan mulai lakukan yang benar, maka Tuhan akan pulihkan segalanya. Dahsyat. Semua teman-teman saya yang kena, puji Tuhan, pulih, sembuh. Ada lagi satu keluarga sekarang ini, OTW sembuh. Batu-batunya udah berkurang, panasnya sudah berkurang. Ini keadaan yang buruk hari-hari ini, dan dampak dari pandemi ini, ya udahlah, kita nggak usah ngobrol banyak di situ, karena bukan hanya kesehatan kan yang kena. Ekonomi kepukul, akibat ekonomi kepukul, segalanya deh, berantakan, dan sebagainya. Karena uang bukan segalanya, tapi tanpa uang, segalanya juga ada masalah begitu ya. Ketika itu kepukul, dampaknya kemana-mana. Tapi firman Tuhan datang malam hari ini kepada kita, bersyukur sebab Tuhan itu baik. Walaupun kita mengalami kegagalan, karena situasi yang di luar kendali kita jatuh, tapi kita bisa bangun kembali. Dan ketika kita bangun kembali, ingat, Ayub pernah mengalami satu hal yang buruk dalam hidupnya. Ketika dia bangun kembali dari keadaan yang buruk itu, dia mengalami kehancuran total dalam hidup. Dia menerima 2 kali lipat dari apa yang dia miliki sebelumnya. Dan saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, yang sanggup melakukannya. Oleh sebab itu malam hari ini, perspektif cara pandang kita kepada kegagalan, biarlah kita memandangnya secara benar. Sehingga kemudian kita bisa bangkit kembali. Ada begitu banyak rencana, setelah ini kita mau apa. Wow, kalau saudara sudah mulai merencanakan banyak hal dalam hidup saudara, saya akan support dengan doa. Buatlah rencana yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan mulai pikirkan kebaikan Tuhan, hikmat Tuhan menyertaimu. Lalu mulai perkatakan, dan perkataan itu meng-create sesuatu, menciptakan sesuatu. Mulai hidup benar, melakukan yang benar. Dan engkau akan melihat Tuhan sendiri yang memerintahkan berkat itu turun dalam kehidupan. Keluargamu dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, kesehatanmu dipulihkan. Tuhan punya waktu yang terbaik, dan waktu Tuhan bagi saya, bagi Pak Frans, bagi ibu-ibu yang lain, saudara semuanya, itu bisa beda-beda. Tetapi Tuhan selalu bekerja indah pada waktunya. Ingat, kalau kita belum mengalaminya dan orang ini sudah mengalaminya, so what? Itu tidak ada masalah. It's okay. Katakan it's okay. Saya bersuka cita engkau sudah mengalami lebih dulu. Bentar lagi giliran saya. Karena kalau jambu itu sudah berbuah, melekat pada pokok, pada waktunya dia akan matang. Pada waktunya matang, dia akan matang, saudara. Artinya, saudara kalau hidup benar di hadapan Tuhan, melekat dengan Tuhan pada waktu Tuhan, di mana saudara harus menerima apa yang telah Tuhan janjikan, yang saudara percayai dengan iman, kalau waktunya datang, saudara pasti akan menerima penggenapannya. Jangan menjadi lemah, tetaplah bersuka cita. Biarlah kita memandang segalanya dengan iman bahwa Tuhan yang bersama dengan kita adalah Tuhan yang pegang hari esok. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya memiliki 3 orang putri. Yang pertama sudah kuliah semester 3 di UWM Surabaya. Dan ketika masuk pandemi, saya tidak tahu di pertemuan sebelumnya saya sudah testimoni belum masalah ini, tetapi malam hari ini mungkin saya akan merefresh ya kalau memang saya sudah sempat testimoni waktu itu. Ketika pandemi itu datang, saya selain hamba Tuhan, saya itu dipercayakan Tuhan ada beberapa hal ya yang saya kerjakan. Pak Frans juga ngerti banget tuh, karena saya dengan Pak Frans itu sering ketemu di beberapa tempat pelayanan. Saya jadi mentoring paling tidak 2 kantor ya.
2 kantor dan salah satu kantor yang cukup besar di Surabaya, di sebuah bangunan yang building yang 10 lantai. Saya mentoring situ udah 7 tahun lebih ini, dan di sebuah perusahaan yang lain sudah 16 tahun saya mentoring di situ. Nah, selain itu saya juga nge-MC, saya presenter, saya juga ada acara di TV, lalu kemudian ngajar juga saya di beberapa sekolah teologi ya. Sehingga kemudian sebelum pandemi itu secara ekonomi puji Tuhan anak saya itu bisa kuliah dengan baik, dan untuk kuliah anak saya itu sebenarnya bukan dari gaji bulanan karena tidak bisa. Saya ini hanya saya tidak mengecilkan hamba Tuhan bahwa kekurangan. No, saya melayani Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Maksudnya begini, plot yang saya terima setiap bulan untuk kos, kuliah, dan lain sebagainya, itu tidak bisa karena itu sudah dialokasikan ke yang lainnya, kebutuhan keluar. Sehingga kemudian untuk kuliah ini, itu di luar gaji saya pakai bahasa yang paling. Begitu kena pandemi, semua cancel. Wedding, MC wedding cancel, acara di TV tidak boleh ada kerumunan, cancel. Lalu kemudian pelayanan, seminar, undangan kemanapun dari Februari sampai bulan ini, bulan November lah, cancel semuanya. Dan saya mengalami satu keadaan yang, wow, saya berpikir waktu itu sedih banget, karena saya pikir anak saya tidak bisa melanjutkan kuliah karena keadaan ini. Tapi kemudian saya bersama keluarga berdoa, anak saya berdoa, dan kita mulai memperkatakan sesuatu yang baik. Bahwa saya pernah mengatakan kepada anak-anak saya, waktunya sekolah kamu sekolah, waktunya wisuda kamu wisuda, waktunya kerja kamu kerja, waktunya merit kamu pasti merit, karena Tuhan itu indah pada waktunya. Saya memperkatakan itu walaupun mungkin untuk terjadi segala hal itu ada banyak hal yang dibutuhkan, tetapi saya merilis perkataan iman. Sempat saya berkata kepada anak saya, apa kamu stop kuliah dulu, karena memang waktu itu dia baru memasuki usia 18, sudah semester 3. Kecepatan. Saya bilang, apa tahun ini stop dulu, tahun depan lanjut. Nah, saya bilang, ya tidak ada masalah sih, tapi ayo doa. Dan singkat cerita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu waktu ada satu orang yang digerakkan Tuhan untuk nutupi 1 semester uang kuliah anak saya yang tidak bisa saya bayar. Dan saya pikir dia hanya bayar 1 semester itu, dan itu cukup besar buat saya, yang tidak bisa saya cover. Dan saya berterima kasih banget, di saat kesulitan besar seperti ini kok ada. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Sampai kemudian, orang itu menghubungi saya dan dia berkata, untuk selanjutnya, uang kuliah anak saya itu tanggung jawab dia sampai selesai. Artinya dengan bahasa yang paling gampang itu disponsori sampai wisuda. Dan ya, saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Yang saya gemakan, saya terima hasilnya. Saya berkata, bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Saya tidak mampu, tapi engkau mampu, engkau sanggup. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi engkau punya banyak cara untuk melakukannya. Saya stop berkata, aduh, tidak bisa, aduh, ya apa, udah stop kuliah. No, sempat pernah berkata begitu, tapi saya ralat, saya bilang, enggak, kuliah. Tuhan pasti buka jalan. Apalagi anak remaja saya ini punya iman, istri saya punya iman, memperkatakan yang baik, dan Tuhan buka jalan. Ketika Tuhan buka jalan itu lega, tetapi sebelum Tuhan buka jalan itu deg-degan, jujur. Tetapi everything will be fine in time.
segala sesuatu itu indah pada waktunya. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Mujizatnya masih nyata kok bagi kita. Saya berdoa keluargamu mengalami pemulihan, hidupmu secara pribadi mengalami pemulihan relasi, kesehatan, ekonomi. Karena 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali, dia bangun kembali. Bagaimana kita bisa bangun? Setting pikiran, berpikir benar seperti yang Tuhan pikirkan tentang kita, lalu mulai rilis perkataan, gemakan yang benar, dan yang terakhir, lakukan yang benar. Maka saya percaya, kita tidak hidup di bawah kutuk, tapi kita hidup di bawah berkat Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini.